Apakah pantas berbicara seperti itu dengan kata-kata seorang pendeta gitu, Pak? Oh, Nabi Yeremia, Nabi Yeskel lebih keras lagi, Pak. Bilangnya bangsa bajingan lagi, Pak. Ya, Bedanya apa? Nah, itu iya. itu zaman kapan dulu, Pak? Zaman Loh, apa itu dulu, Pak? Jangan samakan zaman yang dulu sama zaman sekarang itu, Pak. Karena Alkitab, seorang pendeta, dengerin dulu, Pak. Kalau seorang pendeta berbicara seperti itu, tutur bahasanya, perkataannya yang menyinggung kata-kata orang lain atau menghina agama lain atau menyinggung perasaan orang lain, apakah pantas disebut seorang pendeta gitu? aturannya di mana nggak boleh, Pak? Emang nggak ada aturan, Pak. Nggak ada. Tapi sebagai Iya, stop. manusia, Oke, udah gini, kita stop, punya stop dulu. aturan tidak, Pak? Stop ya. Jadi, kalau kamu mau bicara aturan mana, ya kan? Kalau di Eropa yang saya omongkan tidak menyinggung. Jangan. Gini, Pak, Bapak berbicara tentang yang Oke, Indonesia stop. ini. Ya, kalau ngomong gantian. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, kan saya sudah dengerin kamu panjang. Jangan dipotong. Kalau dipotong saya remove, kita selesai. Ya, kalau kamu mau cari gara-gara, ya jangan di sini ya. nggak lagi tempatnya nih kita nih ya. Jadi kalau saya lagi ngomong jangan di ini ya, jangan dipotong. Ya, silakan mikrofon dinyalakan, tapi kamu dengar orang saya ngomong. Ya, kalau saya selesai, baru kamu ngomong. Siap. Gitu aturannya makanya ya. Jadi satu, kamu sudah bohong, ya. Jadi kamu bukan wartawan. Kedua, saya tidak pernah bohong. Saya selalu mengatakan kebenaran. Nah, kalau saya seorang hamba Tuhan, ya, saya hamba Tuhan, dan saya sudah katakan saya seorang nabi. Jadi seorang yang punya karunia kenabian, orang yang punya karunia kenabian, dia menyuarakan apa yang Tuhan suruh sama dia. Ya, di dalam gereja saya, aliran saya, kita percaya dengan mendengar suara Tuhan. Dan saya mendengarkan apa yang Tuhan suruh sama saya. Siapa bilang zaman sekarang beda dengan zamannya Rasul Paulus dan zamannya Yesus? Rasul Paulus ngata-ngatain mereka ural berudak, sama. Tuhan Yesus berkata, terkutuklah. Yang saya katakan nggak beda toh. Nah, kalau saya di Eropa, saya tidak melanggar hukum. Ya, kalau kalian di Indonesia kalian merasa sakit hati, itu urusan kalian. Kenapa kalian mengembangkan budaya sakit hati? Berarti agama sudah gagal mendidik kalian sehingga mudah sakit hati. Ya, saya tidak pernah berkata bahwa Islam bangsat. Ya, saya berkata agama bangsat. Oh iya, agama bangsat nggak cuma Islam doang. Bahkan agama Kristen pun banyak. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Kamu nggak tahu aturan. Ya. Makanya sekarang kan kamu tahu kan? Kamu saja sekarang kamu Kristen bukan? Aku Buddha, Pak. Nah, kamu bilang kamu Buddha, jadi jelas ya kan? Nah, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu Buddha, ya, kamu mau ngatur-ngatur saya dengan cara agama saya pendeta. Ini aturan saya, ya. Tuhan saya suruh saya bicara. Nah, masalah kamu nggak suka, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Ngerti nggak? Sekarang kamu lihat semua orang Kristen di sini semua setuju dengan yang saya omongin. Kamu Buddha, kamu nggak setuju. Kenapa kamu atur-atur saya? Kamu Buddha. Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu sakit hati, itu suka-suka kamu. Mungkin kamu sudah lama kebiasaan takut sama orang Islam. Kamu sudah di-framing sama orang Islam untuk takut. Kamu Cina juga toh? Tionghoa toh? Boleh saya bicara ini, Pak? Nanti, kamu Tionghoa bukan? Iya, saya Tionghoa. Iya, kamu terbiasa jadi minoritas. Kamu terbiasa untuk di-framing, ditakut-takutin sama orang Islam. Tahu? Saya sudah hilang rasa takutnya. Saya bosan merasa takut. Kalau kamu takut, itu urusan kamu. Ya, kalau saya sudah nggak takut lagi. Udah, boleh saya bicara? Boleh, karena saya harus jalan sekarang. Lah, udah nggak boleh. Berarti ini kesempatannya cuma untuk Bapak berceramah sama saya. Kamu kan tadi sudah ngasih tahu saya. Saya tahu maksud kamu. Kamu tadi balik muter-muter lagi ke sana. Membantah apa yang Bapak bilang gitu, Pak. Kamu sudah bantah, kamu bilang saya takut gitu. Saya tidak pernah takut sama agama Islam. Kenapa kamu tidak mau nampakkan muka? Lah, apa hubungannya dengan muka dengan... Berarti kamu takut. Udah, berarti kamu takut. Saya tunjukkan muka nah, saya, iya Pak. dong, tampakkan muka dong. Iya, tampakkan muka dong kalau kamu bilang nggak takut. Jangan bilang saya takut sama orang yang menghina agama-agama lain. Tidak, Pak. Saya takut sama agama Islam. Tidak. Saya bertentang keras dengan Habib Rizik. Saya bertentang keras dengan... Saya nggak urusan. Abdul Somad. Kamu mau ngomong apa sekarang? Sampaikan to the point, saya harus jalan sekarang. Saya bukannya masalah, saya harus jalan sekarang. Saya setiap hari Kamis cuma 3 jam live-nya. Itu. Jadi jangan, Pak, jangan ini kayak memancing air keruh
supaya terjadi keributan di Indonesia. Bapak mungkin enak merasa... Mengapa harus ribut? Mengapa harus ribut? Bapak tahu Indonesia mayoritas apa? Mayoritas Islam. Ya. Mengapa harus ribut? Bapak tahu tidak kejadian tahun 98? Bapak mau terjadi seperti itu? Mengapa harus terjadi tahun 98? Nah, Bapak berpikir tidak? Saya tanya. Itu tahun 98 penjajahan Cina gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya tanya. Gara-gara apa? Saya tanya. Oh, gara-gara apa saya tanya kamu? Lu kamu kok tanya saya? Banyak moneter dan perampokan uang itu sampai penggajahkan di Cina. Jangan sampai gara-gara penghinaan agama yang mayoritasnya di Indonesia Islam itu jangan memperkeruh hingga membuat orang-orang memperhitungkan kembali kejadian-kejadian yang lama itu terulang kembali. Seharusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Ini seorang pendeta berbicara seperti goblok-goblok. Kamu memang goblok, saya kasih tahu kamu. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Mengaku dengan... Kamu diam. Kamu goblok. Kamu mau di-framing sama orang Islam. Kamu ditakut-takuti orang Islam. Seumur hidupmu kamu takut 98. Orang Islam sengaja bikin kamu takut. Bodoh kamu mau ditakut-takutin. Kamu harus lepas dari rasa takut. Itulah saya bicara. Kamu takut ketika saya bicara dengan keras. Bodoh kamu anak muda. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Kamu anak kemarin sore, kamu tidak tahu rasanya seperti apa takut. Saya tahu rasanya takut. 98 saya dari situ. Kamu ada di mana? Kamu anak kemarin sore tahu apa tahun 98? Saya dari tengah-tengah 98. Kamu tahu apa tentang tahun 98? Keluarga saya ada yang jadi korban tahun 98. Kamu tahu apa tentang 98? Bodoh kau. Mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar, bahwa agamanya Islam itu biadab. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Pak, saya bukan orang, kita bukan orang... Umur kamu berapa? Aku 39, Pak. Baru kemarin sore, kamu tahu apa tahun 98? Tahun 98 saya sudah besar, Pak. Umur besar, umur apa? Kamu ada di mana? Kamu tinggal di kota mana tahun 98? Saya di Makassar, Pak. Nah, kamu tahu apa tahun 98? Kamu nggak tahu apa-apa tahun 98? Aku kelahiran 82, Pak. Jangan cuma Bapak yang merasa tahu tentang kejadian tahun 98. Kamu tahun 98 tuh kamu masih pakai popok, nak. Aduh, kamu ngajarin saya tahun 98. Aku kelahiran 82. Paham tidak, Pak? Kamu tahun 98 masih pakai popok, nak. Aduh. Bodoh kamu mau ditakut-takuti 98. Udah cukup, kamu berikan informasi yang tidak baik. Udah cukup, udah. Jadi, kalau Anda yang masih takut dengan tahun 98, Anda orang bodoh. Ya, saya kasih kata penutup begitu. Saya kasih kata bilang, goblok kau. Kalau kau takut dengan kejadian 98, berhentilah merasa takut. Ya, berhentilah merasa takut. Ya, saya nggak punya banyak waktu buat ngeladenin yang beginian. Ya. Jadi saudaraku, itulah rasa takut. Nah, ini contohnya orang tadi ya. Saya tidak mau spirit ketakutan itu disebarkan. Saya sudah kasih spirit keberanian untuk Anda semua. Kalau Anda masih merasa takut, bodoh sekali.